Selamat malam Bapak Ibu sahabat meditasi, terimalah salam Buddhis dari saya, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Senang sekali saya dapat terhubung dengan Bapak Ibu sahabat meditasi di ruang virtual ini. Dengan saya, Cetia Rizka yang akan memandu acara meditasi pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu sahabat meditasi, sebelum kita memulai acara meditasi ini, marilah kita mulai dengan berdoa agar hati dan pikiran kita dapat merasakan lebih kedamaiannya. Doa akan saya pimpin dengan nama Karapata. Baik, mari kita bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa, Buddhang bhagawantang abiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, Bapak Ibu sahabat meditasi, pada malam hari ini tema meditasi kita adalah bangkit dari persepsi yang salah. Agar kita memiliki gambaran yang lebih jelas tentang tema pada malam hari ini, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Singkirkan amarah dan kesombongan. Buanglah jauh-jauh semua kemelekatan. Orang seperti itu yang tidak melekat pada nama jiwa dan rupa jasmani, terbebas dari segala kemelekatan lainnya. Baginya tidak ada lagi penderitaan. Dhammapada 221. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam rutinitas yang tak ada ujungnya? Seolah ada sesuatu yang terus menahan hati dan pikiranmu. Kamu ingin bebas, ingin bahagia, tapi selalu ada yang mengikat. Mengapa kita selalu ingin lebih? Takut kehilangan? Marah saat harapan tak tercapai? Inilah kemelekatan. Akar dari banyak penderitaan dalam hidup kita. Dalam ajaran Buddha, kemelekatan mempengaruhi semua unsur kehidupan. Tubuh, perasaan, persepsi, bentukan batin, dan kesadaran kita melekat pada penampilan, pada citra diri, dan pada rasa senang dan sedih yang datang dan pergi. Kita menilai hidup dari keinginan, bukan dari kenyataan. Dan ketika harapan tak terpenuhi, yang muncul hanyalah kekecewaan. Kesadaran pun menjadi kabur. Kita tak pernah benar-benar puas. Lalu, bagaimana cara melepaskan semua ini? Mari mulai perjalanan menuju kebebasan batin. Belajar untuk hidup lebih ringan, lebih sadar, dan lebih damai bersama Nalanda Mindfulness Class. Ya, demikian video ilustrasi terkait tema pada malam hari ini. Sebelum itu, saya akan juga memperkenalkan pembimbing meditasi kita, yaitu Romo Yongki pada cuplikan video berikut ini. Rama Yongki adalah seorang praktisi meditasi yang telah 20 tahun mempelajari tentang meditasi. Beliau lahir di Serang pada 10 Mei 1949 yang lalu. Saat itu, beliau mengenal meditasi dari seorang guru yoga, Swami Siwananda, dan kemudian melanjutkan latihan meditasinya pada Biku Caluwai Sujiwo di Wipasana Graha Lembang. Setelah itu, beliau melanjutkan pelatihannya ke meditasi Goenka.
dan sampai pada akhirnya bertemu dengan master meditasi Vipassana yang bernama Ujjanaka Biwamsa Sayadaw. Rama Yongki juga menjadi murid Kabia beliau di Myanmar. Dengan berlatih meditasi, beliau berharap agar semua umat Buddha mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap Buddha Dhamma dan dapat mengerti Dhamma dengan lebih mendalam. Dan saat ini, beliau tinggal bersama keluarga tercinta di Tambora, Jakarta Barat. Ya, beliau adalah Romo Yongki yang selalu semangat membimbing kita dalam praktik meditasi. Baik, Bapak Ibu sahabat meditasi, dapat menyapa beliau di kolom komentar secara virtual dan saya akan menyapa beliau secara virtual. Selamat malam Romo Yongki. Bagaimana kabarnya Romo? Baik, selamat malam Setia Rizka ya. Selamat malam dan tetap sehat-sehat, selamat dan semoga semuanya juga yang hadir di sini. Demikian juga dengan adanya Ibu Ahyong ya, si Ahyong yang benar-benar setia, yang beliau ini nggak salah lagi, beliau dari ujung Sulawesi Utara ya, dari Manado ya, apa dari Minahasa. Iya, luar biasa. Baik, semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat, selamat, dan senantiasa sejahtera adanya. Aduh, Baik, aduh. iya. Baik Romo, selanjutnya saya persilakan untuk menyampaikan materi meditasi dan memandu meditasi pada malam hari ini. Silahkan Romo. Baik, baik. Setia Rizka, malam hari ini Setia Rizka memberikan saya tema yaitu bangkit dari persepsi yang salah. Oh, ini benar-benar suatu tema yang luar biasa. Ya, tema ini sesungguhnya dalam bahasa Pali disebut Sanya Wipalasa. Sanya Wipalasa artinya persepsi yang terkontaminasi dengan berbagai hal. Ya, karena sesungguhnya persepsi ini sama dengan gambaran batin. Ya, persepsi, gambaran batin, ingatan-ingatan, hasil-hasil pengalaman, itu semua disebut persepsi. Dalam bahasa Pali disebut sanya. Sanya adalah salah satu dari 4 faktor unsur-unsur dari batin, yaitu salah satunya sanya. Di depan ada wirya, yaitu feel, perception adalah sanya, tadi wedana, dan yang ketiga adalah mind kita atau bentuk-bentuk pikiran atau sangkara, dan yang terakhir adalah consciousness atau kesadaran. Nah, ini dalam bahasa Pali disebut wedana, sanya, sangkara, dan winyana. Justru yang paling riskan, paling sangat-sangat sangat halus sekali dan sangat benar-benar mempengaruhi kita adalah sanya ini atau persepsi ini. Karena persepsi ini atau gambaran batin ini selalu muncul karena ada pengaruh atau ada suatu terkontaminasi oleh pengalaman-pengalaman kita. Contoh, malam ini saya ketemu dengan Ibu Ahyong. Nah, saya seenggaknya udah tahu, ingat bahwa Ibu Ahyong ini sudah demikian lama mengikuti Nalanda Mindfulness gitu loh. Nah, sesungguhnya Ibu Ahyong yang sekarang beda dengan Ibu Ahyong yang sudah sekian lama muncul gitu loh. Itu pasti ada perbedaan karena kehidupan ini selalu setiap detik berubah, dan berubah. Tapi sesungguhnya saya melihat Ibu Ahyong itu selalu diikuti oleh pengalaman-pengalaman masa lalu. Nah, inilah yang disebut persepsi. Inilah yang disebut sanya. Dan ini juga bisa ya, bisa jadi sanya wipalasa, kecenderungan persepsi yang mempengaruhi kita. Itu selalu dipengaruhi oleh persepsi. Karena persepsi diikuti dengan fenomena-fenomena pengalaman-pengalaman kita yang lalu. Nah, inilah persepsi. Jadi sangat-sangat riskan sekali, sangat
apa ya, sensitif sekali gitu loh. Ini contoh persepsi nih. Saya memegang suatu ini ya, misalnya saya sedot ini misalnya nih, apa nih, big inhaler. Begitu kita menyedot, nah yang melihat ini udah tahu, merasakan segala sesuatu, ada yang apa ya, rasa mentol apa. Kenapa? Karena pengalaman gitu loh. Ingat. Nah, ingatan-ingatan ini, gambaran-gambaran batin ini disebut sanya. Makanya kenapa selalu sanya wipalasa. Artinya sanya wipalasa ini adalah suatu persepsi yang selalu muncul diikuti dengan fenomena-fenomena masa lalu yang lampau. Nah, inilah sanya. Jadi di sini sanya benar-benar harus diperhatikan sungguh-sungguh, karena berdasarkan sanya ini muncul yang benar-benar kita tidak menyadari bahwa sanya ini diikuti dengan yang lampau, maka memunculkan yang lain. Memunculkan perasaan-perasaan yang tidak menentu, memunculkan pikiran-pikiran yang tidak menentu, diikuti dengan persepsi yang lampau, pengenalan batin yang lampau, pengalaman kita. Demikian juga kesadaran kita. Dan disinilah kenapa tema ini sangat berarti bagi kita untuk berlatih meditasi, yaitu dengan yang diadakan dari Nalanda Mindfulness Class ini sangat penting. Ini karena dengan adanya sanya wipalasa ini, kalau kita tidak cermat, kita tidak mengikuti dengan hal-hal yang teknisi betul-betul dengan yang diajarkan di Nalanda Mindfulness Class ini sangat riskan sekali. Karena sanya wipalasa ini atau suatu persepsi yang salah ini sangat benar-benar sangat 90% selalu muncul. Ya, contoh, saya melihat nih host kita malam ini, Setia Rizka. Itu begitu melihat, maka saya ingat tanggal 9, saya ingat Rizka tuh kayak apa, saya tahu gitu loh. Nah, itu ingatan saya ke sana gitu loh. Begitu padahal lihat ke sini sekarang nih, tapi ingatan saya udah ke sana gitu loh. Nah, inilah yang disebut sanya wipalasa. Artinya di sini adalah persepsi yang salah. Kenapa salah? Bukan melihat yang host kita nih, Setia Rizka yang sekarang, tapi mata melihat sekarang, tapi ingatan saya yang dulu tuh. Tuh yang tanggal 9. Nah, tanggal 9 di kampus tuh. Saya lihat Rizka itu gitu loh. Nah, itu. Nah, itulah yang disebut persepsi yang salah, terkontaminasi dengan gambaran-gambaran batin. Tuh, ya. Jelas ya, gampang ya. Jadi persepsi sama dengan gambaran-gambaran batin. Tuh. Persepsi sama dengan ingatan-ingatan yang muncul. Persepsi sama dengan pengalaman-pengalaman kita yang sudah kita pendamkan di batin kita. Itu adalah persepsi. Maka sangat riskan sekali, harus benar-benar kita mengikutinya dengan berbagai macam. Dengan usaha yang kokoh kuat, stabil, dan konsisten, membangkitkan perhatian penuh menusuk yang tahu sekarang. Di sini adalah present moment yang harus kita ketahui sekarang. Gitu loh. Kalau lari lagi, tarik lagi sekarang gitu loh. Itu sati. Dan perubahan-perubahannya kita harus ikuti dengan sang pajanya. Gitu loh. Nah, kalau yang 3 muncul, usaha, perhatian penuh, dan kewaspadaan muncul, baru akibatnya konsentrasi muncul. Kalau enggak, konsentrasi itu enggak muncul gitu loh. Nah, kalau kita ada waspada benar-benar, oh ini persepsi muncul nih, saya tahu gitu loh. Nah, munculnya kewaspadaan ini, maka dia fokus. Oh, ini misalnya contoh melihat Ibu Ahyong nih sekarang. Oh, saya Ibu Ahyong yang sekarang nih. Harus benar-benar tahu gitu loh. Yang tempo hari memakai kostum bajunya ada kembang-kembang, kalau sekarang biru gitu loh.
yang sekarang yang tahu. Nah itu benar-benar harus benar-benar kita pahami jelas, harus diikuti dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, perhatian penuh yang menusuk, waspada dengan fokus. Segala sesuatu yang terjadi kita harus fokus. Baru muncul piawai kita, keterampilan kita untuk mengetahui, oh ini persepsi ini. Gitu loh. Jelas ya, gambaran-gambaran batin itu. Oh ini baru tahu. Kalau kita sudah terampil, maka kita menjadi tenang. Kita menjadi tenang menghadapinya gitu loh. Kenapa? Karena kita mengetahui perubahan-perubahan dari si persepsi tadi gitu loh. Nah inilah caranya untuk kita lepas dari bangkit dari persepsi-persepsi yang salah. Mudah ya? Gampang ya teman-teman sekalian semuanya? Baik, kita masuk saja kepada pelatihan meditasi pada malam hari ini. Dan durasinya bisa diatur, nanti diatur saya serahkan kepada host kita, ya, yaitu Cetia Rizka. Silakan Cetia Rizka untuk mengatur durasi meditasi malam hari ini. Silakan. Dimulai dari sekarang. Ya, baik. Tepat 7:30 ya. Baik, mari Ibu Bapak sekalian dan teman-teman yang terkasih, dalam mindfulness class ini kita mulai berlatih meditasi untuk kita lepas dari sesuai dengan tema malam hari ini, yaitu bangkit dari persepsi yang salah atau keluar dari sanya wipalasa. Baik, mari Ibu Bapak sekalian dan sahabat-sahabat meditasi yang terkasih, kita mulai berlatih meditasi pada malam hari ini. Dengan durasinya selalu diatur oleh host kita, Dek Cetia Rizka. Dimulai 1-2 menit lakukan relaksasi. Baik, pusatkan pikiran Anda pada ubun-ubun Anda. Lalu lelehkan perlahan-lahan ke seluruh tubuh Anda. Sambil sebutkan dalam hati, kendur, kendur, rileks. Kendur, rileks. Lelehkan terus dari ubun-ubun sampai ke seluruh bagian-bagian kepala Anda, bagian wajah Anda, ke depan, ke kiri, kanan, ke belakang kepala Anda, hingga seluruh kepala Anda. Anda dalam keadaan sangat rileks, sangat nyaman. Turun lagi ke leher Anda, kendur, kendur, rileks. Turun lagi ke pundak Anda, kendur, kendur, rileks, nyaman. Turun lagi ke kedua lengan Anda, lengan kiri, lengan kanan, tangan kiri, tangan kanan Anda, sampai ujung-ujung jarinya. Kendur, kendur, rileks, rileks. Semakin kendur, semakin rileks. Kini dari leher Anda ke dada, ke perut Anda. Lakukan relaksasi sambil sebutkan dalam hati, kendur, kendur, rileks, rileks. Kendur, rileks. Semakin kendur, semakin rileks. Anda semakin nyaman. Demikian pula dari leher belakang Anda, ke tengkuk Anda, ke punggung Anda,
ke pinggang Anda sampai ke pantat Anda. Kendur, kendur, rileks, rileks, nyaman. Kendur, rileks, kendur, rileks. Ini semakin rileks, semakin kendur. Ini dari pangkal paha kanan, pangkal paha kiri Anda sampai ke lutut kanan, lutut kiri, ke kaki kanan, kaki kiri Anda sampai ujung-ujung jarinya. Kendur, kendur, rileks. Kendur, kendur, rileks, rileks, nyaman. Kini cek kembali dari ubun-ubun di kepala Anda ke seluruh tubuh Anda. Semua dalam keadaan sangat rileks, sangat kendur, dan sangat nyaman. Hingga Anda mendapatkan tubuh Anda benar-benar sangat nyaman, sangat rileks, kendur, dan sangat ikhlas Anda merasakannya. Dengan sukacita, dengan gembira, dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang pada tubuh Anda. Anda merasakan sangat nyaman, sangat rileks, dan sangat kendur. Dan kini saatnya kita memasuki latihan meditasi pada malam hari ini. Dimulai dari memperhatikan sikap duduk Anda. Lalu sensasi-sensasi sentuhan-sentuhan pada bagian-bagian tubuh Anda. Lalu masuk kepada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda yang tidak pernah berhenti. Pada saat memperhatikan sikap duduk Anda, maka Anda bantu dengan alat bantu, yaitu sebutan dalam hati. Duduk, 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 sentuh, 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 kembung, kempis, kembung, kempis. Dorong terus, backup terus dengan usaha atau daya upaya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Mendorong, membangunkan perhatian penuh Anda atau mindfulness Anda atau sati Anda yang selalu mengingat, mengetahui, merasakan, menyadari, dan benar-benar tahu, mengetahui sikap duduk Anda, sensasi sentuhan-sentuhan pada tubuh Anda, dan gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Diikuti dengan alat bantu, yaitu sebutan dalam hati. Duduk, 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 sentuh, 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 kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Dan diikuti pula, bangunkan pula suatu kewaspadaan, ketelitian, atau investigasi dhamma. Benar-benar waspada. Anda memperhatikan postur tubuh, Anda benar-benar mengetahui, merasakan, menyadari, mengingat, dan benar-benar mengetahui sikap duduk Anda. Ini adalah sati. Mindfulness dan awareness adalah mengetahui perubahan-perubahan sehalus apapun pada sikap duduk Anda. Pada saat duduk, Anda mengetahui sedang duduk, ada perubahan sehalus apapun Anda tahu. Mungkin dia berubah ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, melemah, menegang, Anda tahu. Inilah kewaspadaan. Dan melakukan terus-menerus investigasi dhamma. Perubahan-perubahan ini yang Anda harus ketahui. Hingga Anda memunculkan fokus, fokus, dan fokus sekali. Begitu ada perubahan, maka fokus itu menembak. Seperti jarum pentul, menusuk, menusuk, menusuk. Inilah yang disebut
moment to moment concentration atau konsentrasi saat ke saat. Duduk, duduk, duduk dengan perubahan-perubahan yang sentuh, sentuh, sentuh dengan semua sensasi sentuhan yang muncul, fokus hingga memunculkan terus-menerus konsentrasi saat ke saat, moment to moment, atau fenomena-fenomena apapun, terus Anda fokus. Dan masuk ke gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sambil menyebutkan sesuai dengan yang terjadi. Kembung, kembung, kempis, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Anda benar-benar mengetahui dengan jelas. Sehingga Anda menjadi terampil, Anda menjadi enjoy, bersukacita. Inilah wujud atau manifestasi dari kegiuran atau piti. Sehingga lama-kelamaan Anda menjadi tenang, dan tenang seimbang. Apapun yang terjadi pada jasmani Anda mengetahui sebagai untuk objeknya. Duduk, 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 sentuh, 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 gambung, gambis, gambung, gambis, gambung, gambis. Sehingga Anda benar-benar tenang seimbang. Selanjutnya, gerakan kembung dan kempisnya perut Anda jadikan objek parkir atau objek mangkal atau objek utama Anda. Bila tidak ada objek-objek lainnya muncul sangat dominan menarik perhatian Anda. Kalaupun ada objek lainnya muncul, tidak terlalu menarik perhatian Anda. Anda cukup mengetahui saja objek apapun itu, mungkin objek suara atau pikiran Anda atau apapun itu. Anda cukup mengetahui kemunculan objek-objek lainnya. Anda terus-menerus fokus dan melakukan pencatatan mental pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek parkir Anda. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kembung, kempis, kempis. Demikian selanjutnya, bila ada objek-objek lainnya muncul dan sangat dominan menarik perhatian Anda. Contoh, pikiran Anda berkelana atau Anda sedang berpikir sesuatu. Sangat dominan menarik perhatian Anda. Secepatnya Anda mengetahui pikiran Anda berkelana atau Anda sedang berpikir sesuatu, secepat itu pula Anda melakukan pencatatan mental. Berpikir, 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 atau berkelana, 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 berkelana. Yang artinya detik ini saya sedang berpikir atau pikiran saya berkelana, sangat dominan menarik perhatian. Anda harus mengetahui mulai munculnya Anda berpikir, prosesnya sampai melemah. Pada saat melemah, Anda mengetahui, merasakan kembali adanya gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Maka spontan kembali lagi. Kembung, kembung, kempis, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian selanjutnya, yang Anda harus hati-hati bila muncul 5 perintang batin. 1. Munculnya keinginan-keinginan. 2. Munculnya penolakan-penolakan atau ketidaksukaan. 3. Munculnya rasa lelah, capek, ngantuk. 4. Munculnya rasa gelisah, takut, cemas, khawatir, dan penuh penyesalan. 5. Munculnya keraguan-raguan. Bila salah satu muncul dari 5 perintang batin ini, Anda harus mencatatnya dalam hati. Contoh, muncul rasa gelisah dan sangat dominan menarik perhatian. Secepatnya Anda
mengetahui, cepat itu pula Anda mencatatnya dalam hati. Gelisah, 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 gelisah. Artinya Anda benar-benar mengetahui detik ini saya gelisah. Ketahui, catat, gelisah, gelisah, gelisah. Ketahui munculnya prosesnya sampai melemah. Setelah itu, Anda ingat kembali adanya gerakan kembung dan kempisnya perut sebagai objek utama Anda atau objek parkir Anda, maka kembali lagi. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kembung, kempis, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis.
Baik. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Ya, terima kasih host kita, Rizka, sudah mengatur durasinya dan kita sama-sama sudah melakukan latihan meditasi pada malam hari ini dengan kusuk. Dan kini saatnya waktu dan tempat saya kembalikan kembali pada host kita, Rizka, untuk Q&A atau tanya jawab. Silahkan. Baik Romo, terima kasih atas bimbingan yang Romo Yongki berikan pada malam hari ini. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu sahabat meditasi untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar, atau jika ada yang ingin bertanya atau membagikan pengalaman meditasinya, saya persilahkan. Baik Romo, di sini sudah ada pertanyaan, izinkan saya untuk membacakannya Romo. Selamat malam Romo. Izin bertanya, saya sering merasa bahwa teman-teman saya maupun kerabat saya menganggap bahwa hal baik yang saya lakukan itu salah Romo, namun saya menganggap itu hal benar yang saya lakukan. Di sini ada dua persepsi Romo antara salah dan benar. Pertanyaan saya, bagaimana saya menanggapi hal seperti ini? Terima kasih Romo. Pertanyaannya dari Saudara Joshua Wipasana Bawana Romo. Silahkan ditanggapi Romo. Baik, iya. Dari Joshua. Joshua ini adalah kesimpulannya ini cuma menerima objek-objek dari luar. Jadi kesimpulannya di sini persepsi ini yang masuk ke salah satu dari 5 pintu sensitivitas kita. Mungkin itu telinga, kesadaran telinga mendengar, kesadaran mata melihat, kesadaran hidung mencium, kesadaran lidah mengecap, kesadaran kulit menyentuh, atau pikiran. Jadi kesimpulannya, apapun yang dikatakan oleh orang lain, artinya ini adalah objek dari suara. Atau juga kalau melihat, ini adalah objek dari penglihatan. Kesimpulannya, apapun objek itu yang masuk, maka kita harus mencernanya dengan baik, yaitu begitu masuk, maka hati-hati. Kita punya persepsi atau gambaran-gambaran batin kita jangan terkontaminasi dengan gambaran-gambaran batin yang lampau. Artinya fenomena-fenomena yang lampau ini biasanya ikut bereaksi. Jadi kesimpulannya harus diikuti dengan kesadaran masa sekarang, detik ini, yaitu present moment. Yang penting sekarang kita harus lakukan dengan kesadaran, mengetahui, merasakan, menyadari, mengingat, dan benar-benar tahu apa itu objek yang masuk. Dan harus kita waspadai dengan benar-benar, dengan teliti, dengan investigasi dhamma. Ini baik atau tidak baik untuk saya dan untuk semua orang. Dan harus lakukan dengan fokus hingga kita mengerti detik ini apapun yang masuk kita harus benar-benar dicerna dengan perhatian penuh yang present moment dan kewaspadaan yang fokus sehingga memunculkan suatu pengertian yang jelas, pikiran kita jernih, kesadaran kita benar-benar mengetahui dengan perasaan-perasaan yang terkendali. Sehingga apapun yang persepsi-persepsi yang masuk, maka kita benar-benar harus kita ketahui dengan kesadaran yang baik, dengan mindfulness, awareness, dan konsentrasi yang bagus. Dan harus diikuti dengan usaha untuk benar-benar menjaga semua unsur-unsur batin kita ada dalam keadaan yang sangat jernih. Inilah cara untuk kita bisa lepas dari pengaruh persepsi-persepsi yang salah. Demikian.
Baik Romo, terima kasih tanggapan dan penjelasannya. Semoga Saudara Wipasana Bawana dapat mengerti dan mengambil hikmahnya Romo. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Saudari Lingga. Selamat malam Romo, izin bertanya tentang persepsi saya seringkali salah dalam tanggapan mantan saya, Romo. Terkadang dia memberikan saya harapan, tapi nyatanya tidak, Romo. Menurut Romo, bagaimana sikap yang harus saya berikan? Romo, terima kasih Romo. Berikut Romo, silakan ditanggapi. Baik, ini Liga, ini juga anak-anak muda nih. Jadi kesimpulannya di sini harus benar-benar kita menjaga apapun yang terjadi itu sebagai landasan batin kita. Perhatikan, apapun yang masuk adalah persepsi-persepsi kita. Selalu diikuti dengan pengertian yang jelas, dengan daya upaya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, selalu menyadari apa yang akan saya lakukan tindakan yang diikuti dengan pengertian yang jelas, waspada, konsentrasi, dan usaha yang betul-betul mengerti. Ini menjaga semua faktor-faktor unsur-unsur batin kita. Sehingga apapun yang dijanjikan atau orang masuk apapun, persepsi-persepsi itu kita tidak peduli. Yang terpenting kita jaga kejernihan unsur-unsur batin kita, yaitu perasaan kita, ingatan-ingatan atau persepsi-persepsi kita, dan pikiran-pikiran kita yang jernih, dan kesadaran kita pada detik ini. Itu menguntungkan saya atau tidak, dan merugikan orang lain atau tidak. Yang terpenting kita benar-benar mengetahui ini boleh atau tidak, ini benar atau tidak, dan inilah yang harus kita lakukan dengan perhatian penuh, waspada, dengan usaha yang kokoh, kuat, dan fokus. Sehingga kita benar-benar mengambil tindakan berdasarkan persepsi yang benar-benar jelas. Demikian. Baik Romo, terima kasih atas tanggapannya. Semoga Saudari Lingga atau Ibu Lingga dapat mendapatkan jawaban yang bermanfaat, Romo. Baik, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Ihong. Selamat malam, namo buddhaya Romo. Dan kalian minta semuanya. Bentar Romo, saya... Ibu Ahyong kali ya? Iya, Romo. Iya, yang dari Gorontalo ya. Ya, Romo, ini pertanyaan saya. Bentar ya, Romo. Bentar, Romo ya. Iya, iya. Baik Romo, ternyata tidak ada. Mungkin Romo bisa membahas materinya lebih mendalam Romo, atau ada hal-hal yang bisa dijelaskan terkait tentang tema pada malam hari ini Romo, untuk menunggu pertanyaan selanjutnya Romo. Baik, iya, baik. Jadi kesimpulannya adalah malam hari ini tema yang sangat baik ya, sangat baik, adalah bangkit dari persepsi yang salah. Dalam Pali teks yaitu Sanya Wipalasa,
Jadi Sanya Wipalasa ini sangat riskan sekali karena begitu muncul diikuti dengan fenomena-fenomena yang lampau. Jadi pengalaman-pengalaman kita yang selalu terkontaminasi dengan pengalaman-pengalaman yang lampau. Jadi ini yang harus kita ketahui. Caranya adalah berusaha dengan perhatian penuh, kewaspadaan, konsentrasi bahwa benar-benar ada di saat ini. Inilah yang disebut saat ini yang harus kita tentukan dengan kesadaran yang jelas, mengerti pada detik ini yang harus kita lakukan. Demikian. Baik Romo, terima kasih atas tanggapan dan penjelasan tentang tema pada malam hari ini. Di sini saya melihat ada pertanyaan dari Bapak Tris. Selamat malam Romo, izin bertanya. Terkadang tanggapan dan persepsi kita pada suatu hal atau tentang suatu tertentu Romo, itu terkadang berbeda Romo kepada orang lain. Nah, saya terkadang merasa pendapat atau persepsi saya itu terpaksakan Romo, terutama tentang perasaan. Dan bagaimana langkah tersebut, apakah sudah benar Romo? Iya, yang terpenting adalah Pak Tris ya ini ya. Yang terpenting adalah kita harus benar-benar mengerti, benar-benar kita cerna dengan baik, diikuti dengan pengertian-pengertian yang jelas, bahwa segala persepsi itu kita mengerti dengan jelas bahwa ini merugikan saya atau merugikan orang lain, baik untuk saya dan harus baik untuk orang lain. Yang terpenting ini tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain. Dan selalu persepsi ini harus diikuti dengan pengertian yang jelas, harus dengan kesadaran, kewaspadaan, dan konsentrasi yang baik. Dan usahakan tarik dengan kesadaran saat ini. Jadi inilah yang disebut present moment. Apapun yang terjadi, jangan terkontaminasi oleh pengalaman-pengalaman masa lalu. Jadi benar-benar yang detik ini. Inilah persepsi yang benar-benar murni. Kita usahakan persepsi kita adalah pada detik ini, pada sekarang. Jangan terkontaminasi oleh persepsi yang lampau. Demikian. Baik Romo, terima kasih juga atas tanggapan-tanggapan yang diberikan. Dan Bapak Ibu sahabat meditasi, pertanyaan tadi dari Bapak Tris atau Saudara Tris tadi merupakan pertanyaan terakhir pada sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Selanjutnya kami persilahkan untuk Romo Yongki menyampaikan closing statement terkait tema pada malam hari ini Romo. Silahkan Romo. Baik, iya baik. Jadi sesuai dengan tema malam hari ini, bangkit dari persepsi yang salah. Yaitu kita mesti keluar dari Sanya Wipalasa. Sanya Wipalasa ini adalah suatu gambaran-gambaran batin yang belum tentu benar karena selalu diikuti dengan fenomena-fenomena yang lampau atau pengalaman-pengalaman kita. Jadi kesimpulannya kita terus-menerus melakukan meditasi untuk bisa mendapatkan kesadaran saat ini. Dan ini caranya adalah sangat mudah, yaitu terus-menerus kita melakukan meditasi yang diselenggarakan oleh Nalanda, Institut Nalanda ini, yaitu Nalanda Mindfulness Class. Ini adalah sangat tepat dan sangat benar-benar teliti dan jelas untuk kita bisa berlatih dengan baik sehingga memunculkan persepsi yang benar, bisa lepas dari persepsi-persepsi yang membuat kita rancu. Jadi inilah harus benar-benar melatih kesadaran kita, kewaspadaan kita, konsentrasi kita, dan usaha untuk menarik semua persepsi pada
detik ini, kesadaran pada masa sekarang. Inilah cara yang berlatih paling mudah, yaitu berlatih mengikuti Nalanda Mindfulness Class yang setiap Jumat di diadakan di sini. Ya, demikian. Terima kasih Romo atas bimbingan meditasi yang diberikan. Selanjutnya izinkan saya untuk menginformasikan terkait acara dan kebajikan selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh Nalanda Foundation dan Cetia Nalanda. Acara Nalanda Mindfulness Class ini dilaksanakan secara rutin setiap Jumat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat di link yang sama tentunya dengan bimbingan dari Romo Yongki. Pada Minggu 18 Mei 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat akan dilaksanakan talk show yang inspiratif dengan tema bagaimana pendapat Dhamma tentang hukum tarik-menarik atau Law of Attraction. Dan tema ini juga dipandu dan dibahas oleh dua narasumber yang luar biasa, yaitu Biku Utamo Mahatera dan Bapak Dr. Honoris Causa Ponijian Liao MPD CSMR. Nah, sahabat meditasi, acara ini kami kemas secara online Zoom dan disiarkan secara langsung di YouTube Nalanda Foundation, sehingga sahabat meditasi dapat bergabung dari mana saja. Lalu pada Minggu 1 Juni 2025, juga akan dilaksanakan kegiatan Fangseng bagi Bapak Ibu sahabat Dhamma yang berkenan hadir dapat menghubungi tim Nalanda yang Bapak Ibu kenal sebagai untuk mengikuti hadirnya Fangseng kegiatan ini. Lalu pada Institut Nalanda, Kampus Agama Buddha pertama di Indonesia, kini membuka program pendaftaran mahasiswa baru bagi Bapak Ibu sahabat Dhamma yang memiliki keluarga atau kerabat yang tertarik melanjutkan pendidikan di bidang agama Buddha. Silakan mendaftar di Institut Nalanda. Pada program studi pendidikan keagamaan Buddha tersedia S2 dan kini Institut Nalanda juga sudah membuka program S3 serta terdapat beasiswa dari Yayasan Nalanda. Tentunya ada fasilitas yang menarik dapat menunjang pendidikan mahasiswa asuh. Selain itu, juga tersedia bagian pilihan dari program studi, yaitu seperti program bisnis manajemen, pendidikan PAUD, dan ilmu komunikasi. Dan masih banyak juga program studi lain yang dapat disesuaikan dengan minat dan kemampuan dari Bapak Ibu serta sahabat Dhamma. Untuk informasi dan pendaftaran, sahabat Dhamma dapat menghubungi admin Institut Nalanda melalui nomor WhatsApp berikut ini di 085715196339. Sekali lagi di 085715196339. Baik Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Sebelum menutup acara ini, mari kita abadikan momen dengan melakukan sesi foto bersama. Silakan Bapak Ibu serta sahabat meditasi dapat mengaktifkan kameranya, lalu tersenyum. Baik, pada slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Selanjutnya, marilah kita tutup acara malam hari ini dengan doa. Kita akan membacakan nama Karapata secara bersama-sama dan bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa, Buddhang bhagawantang abhiwademi, Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami, Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Sabesata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik Bapak Ibu serta sahabat meditasi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas bimbingan dari Romo Yongki dan sahabat meditasi yang hadir pada malam hari ini. Semoga sesi acara meditasi berikutnya dapat hadir dengan bahagia. Sekian dari saya, terima kasih, Namo Buddhaya, dan selamat malam.
berdaya. Selamat malam ya. Dari saya selalu mengharapkan semuanya dalam keadaan sehat-sehat, selamat, dan sejahtera selalu. Ya, semoga semuanya berkah adanya. Selamat malam dan selamat istirahat. Terima Ya. kasih Romo.